Tunggu dulu. Kamu berani mengusir pedagang gorengan lusuh ini dari depan gedung mewahmu? Kamu pikir dia hanya pedagang kaki lima biasa yang mengotori citra perusahaanmu? Seorang wanita muda cantik berpakaian blazer Armani seharga puluhan juta berdiri dengan angkuh, menatap tajam seorang pedagang gorengan tua berpakaian compang-camping. Suaranya keras, penuh amarah. Pergi! Jangan mengotori area kantorku. Pedagang tua itu hanya menunduk. Air matanya menetes. Dia ingin berteriak. Clara, itu aku, ayahmu. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. 15 tahun sudah ia kehilangan putri kesayangannya. Dan kini, putrinya sendiri mengusirnya tanpa mengenali siapa dirinya. Ironis bukan? Takdir memang kejam. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kisah Inspiratif. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang luar biasa menyentuh hati. Bahkan saya sendiri hampir menangis saat menyiapkan cerita ini. Bayangkan, seorang CEO wanita muda yang cantik, kaya, sukses, dengan segala kemewahan hidupnya, tiba-tiba berhadapan dengan masa lalunya yang paling menyakitkan dalam wujud seorang pedagang gorengan tua di pinggir jalan. Dan yang lebih tragis lagi, dia tidak menyadari bahwa pedagang itu adalah ayah kandungnya sendiri yang telah hilang selama 15 tahun. Kisah ini penuh dengan luka, penyesalan, air mata, tapi juga harapan dan pengampunan. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, saya mau minta bantuan kalian dulu. Jika kalian menikmati konten-konten inspiratif seperti ini, tolong bantu channel ini berkembang dengan cara like video ini, subscribe channel Kisah Inspiratif, dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan setiap cerita baru yang kami upload. Dukungan kalian melalui like dan subscribe sangat-sangat berarti untuk kami terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita yang bermanfaat. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit Jakarta cerah menyambut hari Senin yang sibuk. Matahari baru saja terbit, menyinari gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman dengan cahaya keemasannya. Di sebuah gedung perkantoran mewah bertingkat 25 lantai dengan fasad kaca yang mengkilap, seorang wanita muda bernama Clarissa Wijaya melangkah keluar dari mobil BMW putih terbarunya yang ia beli minggu lalu seharga hampir 2 miliar rupiah. Usianya baru menginjak 28 tahun, tapi pencapaiannya sudah luar biasa. Ia adalah CEO termuda di perusahaan properti ternama, PT Wijaya Persada, yang memiliki aset mencapai triliunan rupiah. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis sebagai inspirasi pengusaha muda sukses. Rambutnya yang hitam panjang ditata sempurna di salon langganannya yang eksklusif setiap minggu. Jas blazer Armani yang dikenakannya pagi ini senilai 30 juta rupiah, sepatu Christian Louboutinnya 25 juta rupiah, dan tas Hermes Birkinnya bahkan mencapai 400 juta rupiah. Penampilannya selalu sempurna tanpa cacat, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Clarissa dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, disiplin tinggi, dan perfeksionis luar biasa. Ia tidak pernah menoleransi kesalahan sekecil apapun. Meeting yang terlambat 1 menit pun bisa membuatnya marah besar. Laporan yang tidak rapi bisa membuat karyawan dimarahi habis-habisan. Semua orang di kantornya menghormati sekaligus sangat takut padanya. Bahkan direktur-direktur senior yang usianya 2 kali lipat usianya pun gemetar jika harus presentasi di hadapannya. Namun pagi itu, ketika Clarissa hendak memasuki gedung kantornya dengan langkah percaya diri seperti biasanya, pandangannya tiba-tiba terganggu oleh pemandangan yang sangat tidak menyenangkan baginya.
Seorang pria tua, mungkin berusia sekitar 50-an tahun, sedang membuka gerobak porengan yang sangat lusuh tepat di depan pintu masuk gedung kantornya. Gerobak itu tua, catnya mengelupas dan terlihat sangat tidak pantas berada di area perkantoran elit seperti ini. Pria itu berkulit gelap, kurus kering, dengan pakaian yang sudah lusuh dan pudar warnanya. Kemeja kotak-kotaknya sudah tidak jelas lagi motifnya karena sering dicuci. Celana jeansnya robek di beberapa bagian. Topi compang-camping menutupi sebagian wajahnya yang penuh kerutan. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan sibuk menyalakan kompor untuk menggoreng pisang dan tahu. Urat kemarahan langsung muncul di dahi Clarissa yang halus. Langkahnya yang tadinya anggun berubah menjadi tergesa-gesa dan keras. Hak sepatunya yang tinggi mengetuk lantai dengan suara keras, mengundang perhatian beberapa karyawan yang baru datang. "Pak, maaf, Bapak tidak boleh berjualan di sini," seru Clarissa dengan nada tinggi yang penuh penekanan. Suaranya bergema di lobi gedung. Pria tua itu tersentak kaget. Spatula yang dipegangnya hampir jatuh. Ia mendongak perlahan menatap Clarissa dengan mata yang lelah dan berkantung tebal. Mata seseorang yang sudah sangat banyak mengalami penderitaan hidup. Tatapan mereka bertemu sejenak, dan ada sesuatu yang bergetar dalam hati pedagang tua itu. Sesuatu yang familiar tapi tidak bisa ia tangkap. "Maaf Bu, saya cuma mau cari nafkah. Cuma sebentar kok Bu, nanti kalau sudah laku beberapa saya pindah. Saya janji Bu," katanya dengan suara parau hampir memohon. "Tidak bisa," bentak Clarissa lagi. Kali ini lebih keras. Beberapa orang yang lewat menghentikan langkah mereka penasaran dengan keributan ini. "Ini area perkantoran kelas A, bukan pasar tradisional. Bapak mengotori citra perusahaan saya. Bapak membuat pemandangan jadi buruk. Bagaimana kalau klien-klien kami yang datang melihat ada pedagang kaki lima lusuh di depan gedung kami? Segera pergi dari sini atau saya panggil satpam untuk mengusir Bapak." Beberapa karyawan yang baru datang berhenti di pintu masuk, menyaksikan kejadian itu dengan tatapan yang berbeda-beda. Ada yang terlihat kasihan pada pedagang tua itu, menghela benas panjang tapi tidak berani bersuara. Ada pula yang hanya diam saja, takut pada CEO mereka yang terkenal sangat galak. Bisik-bisikan mulai terdengar di antara mereka. "Bu, tolong, mohon pengertiannya," pinta pria tua itu dengan suara yang mulai bergetar. Air matanya berkaca-kaca. "Saya sudah keliling dari jam 4 pagi tadi, Bu. Gorengan saya belum ada yang laku sama sekali, Bu. Anak saya di rumah sakit, Bu. Saya butuh uang untuk beli obat dan bayar dokter. Cuma 100.000 rupiah, Bu, saya butuhnya. Tolong, Bu." "Itu bukan urusan saya," potong Clarissa tanpa empati sedikit pun. Wajahnya keras, tidak ada sedikit pun belas kasihan. "Setiap orang punya masalah masing-masing. Saya juga punya masalah, tapi saya tidak memaksa orang lain untuk membantu saya. Kalau Bapak mau sukses dan keluar dari kemiskinan, jangan jadi pedagang kaki lima seperti ini. Kerja yang benar, cari pekerjaan yang layak, jangan menyusahkan orang lain." Kata-kata itu meluncur tajam dari mulut Clarissa tanpa filter, tanpa pertimbangan. Ia tidak menyadari betapa tajam dan menyakitkannya kata-kata itu, bagaikan pisau yang menusuk langsung ke jantung pedagang tua itu. Pria tua itu hanya bisa menunduk dalam-dalam, menggigit bibir bawahnya yang sudah kering. Air matanya akhirnya menetes, jatuh ke tanah. Sementara Clarissa melangkah masuk ke gedung dengan kepala tegak, punggung lurus, dan aura kemenangan seolah baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Pria tua itu hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya. Tangannya gemetar ketika ia mulai menutup kembali gerobaknya yang bahkan belum sempat berjualan satu gorengan pun. Air matanya terus menetes, membasahi pipinya yang keriput. Tapi ia tidak menangis karena dihina atau dipermalukan di depan banyak orang. Bukan. Ia menangis karena ada sesuatu dalam diri wanita muda itu. Dalam sorot matanya yang tajam, dalam nada bicaranya yang keras, bahkan dalam cara berjalannya yang membuatnya merasa sangat familiar. Sebuah kenangan lama yang hampir terlupakan tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, ia mendorong gerobaknya perlahan menjauh dari gedung megah itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban seberat dunia di pundaknya yang sudah bungkuk. Namanya Bambang Santoso.
Nama yang mungkin sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi dunia. Nama seorang pria yang telah lama mati di mata masyarakat. Tapi dulu, 15 tahun yang lalu, nama itu cukup disegani di kota Semarang. Saat itu, Bambang adalah seorang pengusaha mebel yang cukup sukses dan diperhitungkan. Ia memiliki showroom mebel di 3 lokasi strategis, mempekerjakan hampir 50 karyawan, dan orderan selalu membludak. Penghasilannya mencapai puluhan juta setiap bulannya. Yang lebih penting dari semua kesuksesannya itu, ia memiliki harta yang paling berharga. Sebuah keluarga kecil yang sangat ia cintai. Istri yang cantik dan lembut bernama Susanti, dan seorang putri kecil yang manis bernama Clara. Clara adalah segalanya bagi Bambang. Mata bulatnya yang besar, senyumnya yang cerah, tawanya yang riang, semuanya membuat hidup Bambang terasa sempurna. Setiap pulang kerja, hal pertama yang dicarinya adalah pelukan putri kecilnya. Setiap malam, ia yang membacakan dongeng untuk Clara sampai putrinya tertidur. Setiap akhir pekan, mereka bertiga selalu pergi jalan-jalan, makan bakso favorit Clara, atau sekedar bermain di taman. Tapi takdir berkata lain, hidup yang sempurna itu tidak bertahan lama. Ketika Clara berusia 13 tahun, dalam usia yang masih sangat membutuhkan figur ayah, bencana datang menghantam keluarga mereka. Bisnis Bambang yang tadinya maju pesat, tiba-tiba bangkrut dalam hitungan bulan. Bukan karena kesalahannya, bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena ia dikhianati oleh seseorang yang sangat ia percaya. Rekan bisnisnya, seseorang yang ia anggap seperti saudara sendiri, ternyata diam-diam menggelapkan uang perusahaan dalam jumlah yang sangat besar, hampir 1 miliar rupiah. Orang itu kabur entah kemana, meninggalkan Bambang sendirian menghadapi hutang yang menumpuk tinggi. Supplier menagih, bank menagih, karyawan meminta gaji. Bambang menjual satu persatu asetnya, mobil, rumah, bahkan perhiasan istri dan tabungan pendidikan Clara. Semuanya habis untuk menutup hutang. Tapi itu semua tidak cukup. Hutang masih tersisa hampir 800 juta rupiah. Dan yang lebih mengerikan, debt collector mulai berdatangan. Bukan debt collector biasa, tapi preman-preman bayaran yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Mereka datang ke rumah kontrakan kecil Bambang, mengancam, memaki-maki, bahkan sempat memukul Bambang di depan istri dan anaknya. Malam yang tidak akan pernah Bambang lupakan, debt collector itu datang lagi. Kali ini ancaman mereka lebih serius. Pak Bambang, kalau dalam seminggu hutang tidak dibayar, kami tidak tanggung jawab kalau istri dan anak Bapak kenapa-kenapa. Kami tahu anak Bapak sekolah di mana, pulang jam berapa. Jangan salahkan kami kalau terjadi apa-apa. Malam itu Bambang tidak bisa tidur. Ia menatap Clara yang tidur pulas, wajahnya yang polos dan damai. Ia menatap Susanti yang tertidur dengan jejak air mata di pipinya. Hati Bambang hancur. Ia tidak takut untuk dirinya sendiri. Ia rela mati, rela dipukuli, rela menderita. Tapi keluarganya, putri kecilnya yang masih sangat membutuhkan perlindungan. Tidak, ia tidak akan membiarkan orang jahat itu menyentuh keluarganya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, dengan air mata yang tidak berhenti mengalir, Bambang membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia akan pergi, ia akan menghilang. Ia berpikir jika ia tidak ada, para penagih hutang itu tidak akan mengganggu istri dan anaknya. Istri dan anaknya bisa hidup tenang, bisa memulai hidup baru tanpa beban hutangnya. Fajar belum menyingsing ketika Bambang menulis surat perpisahan dengan tangan gemetar. Susanti, Clara sayang, maafkan ayah. Ayah bukan ayah yang baik. Ayah gagal melindungi kalian. Ayah pergi agar kalian selamat, agar kalian bisa hidup dengan tenang. Jangan cari ayah, lupakan ayah. Hiduplah dengan baik-baik. Ayah akan selalu mencintai kalian. Sampai napas terakhir ayah. Maafkan ayah. Seminggu setelah kejadian itu, Bambang masih sering berjualan di sekitar area tersebut. Meski tidak lagi tepat di depan gedung. Ia tidak bisa melupakan wajah wanita muda itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya, cara bicaranya, bahkan gerak-geriknya yang mengingatkan Bambang pada putri kecilnya dulu. Suatu hari ketika Bambang sedang berjualan di taman dekat gedung itu, ia mendengar 2 karyawan sedang berbincang. CEO kita itu galak banget ya, tapi kasihan juga sih. Katanya ayah kandungnya ninggalin dia waktu masih kecil. Iya. Namanya dulu Clara Santoso, terus diangkat sama Pak Hendra, jadi Clarissa Wijaya. Makanya dia jadi sekeras itu.
mau buktiin bahwa dia bisa sukses sendiri. Bambang tertegun. Clara? Santoso. Hatinya berdegup kencang. Tangannya gemetar. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan foto lusuh dari dompetnya. Foto seorang gadis kecil dengan senyum cerah. Foto yang selalu ia bawa kemana-mana. Ya Tuhan, itu Claraku, anakku, bisiknya dengan air mata bercucuran. Sejak saat itu, Bambang sering mengamati Clarissa dari kejauhan. Ia ingin sekali menghampiri, memeluknya, meminta maaf atas segalanya. Tapi ia takut ditolak, takut membuat hidup anaknya kacau, takut anaknya membencinya lebih dalam lagi. Sementara itu, Clarissa yang tidak tahu apa-apa terus menjalani hidupnya dengan rutinitas yang sama. Sukses secara materi, tapi kosong secara emosional. Ia tidak pernah dekat dengan siapapun, bahkan dengan ibu dan ayah tirinya. Suatu sore ketika Clarissa sedang bekerja lembur sendirian di kantor, ia menemukan sebuah amplop coklat di meja resepsionisnya. Di dalam amplop itu, ada sebuah foto tua. Foto dirinya ketika masih kecil sedang digendong oleh seorang pria. Di belakang foto itu tertulis, "Clara sayang, ayah selalu mencintaimu. Maafkan ayah." Tangan Clarissa gemetar. Matanya berkaca-kaca. Foto ini foto dirinya dengan ayah kandungnya 15 tahun yang lalu. Siapa yang menaruh foto ini di sini? Hari itu adalah hari Jumat sore. Clarissa duduk sendirian di ruang kerjanya yang mewah di lantai 25. Di luar jendela kaca besar, langit Jakarta mulai berubah menjadi oranye kemerahan, pertanda matahari akan segera tenggelam. Tapi pikiran Clarissa sama sekali tidak pada pemandangan indah itu. Matanya terus menatap sebuah foto lusuh yang tergeletak di atas meja kerjanya yang rapi. 3 hari yang lalu, ketika ia pulang kerja agak malam, ia menemukan sebuah amplop coklat tua di meja resepsionis. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat. Hanya amplop polos yang diletakkan begitu saja. Ketika dibuka, di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah foto lama yang sudah menguning. Foto itu menampilkan dirinya ketika masih berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Sedang digendong oleh seorang pria dengan senyum lebar. Mereka berdua sedang berada di sebuah taman bermain, dengan latar belakang ayunan dan perosotan. Clarissa kecil di foto itu tertawa lepas. Tangannya memeluk leher pria itu dengan erat. Dan yang membuat hati Clarissa bergetar adalah di belakang foto itu, dengan tulisan tangan yang sangat familiar, tertulis kalimat yang membuat matanya langsung berkaca-kaca. "Clara sayang, ayah selalu mencintaimu, dimanapun ayah berada. Maafkan ayah yang tidak sempurna ini. Semoga suatu hari kita bisa bertemu lagi." Sejak menemukan foto itu, Clarissa tidak bisa fokus bekerja. Pikirannya kacau. Kenangan-kenangan lama yang sudah ia kubur dalam-dalam mulai kembali bermunculan satu persatu, seperti ombak yang tidak bisa dihentikan. Ia teringat bagaimana dulu ayahnya selalu membelikan es krim coklat favoritnya setiap akhir pekan. Ia teringat bagaimana ayahnya mengajarinya naik sepeda dengan sabar, berlari di sampingnya sambil memegang sadel sepedanya agar tidak jatuh. Ia teringat bagaimana pelukan hangat ayahnya yang selalu membuatnya merasa aman dan terlindungi dari apapun. Tapi kenangan-kenangan manis itu selalu berakhir dengan ingatan yang paling menyakitkan. Pagi ketika ia bangun dan ayahnya sudah tidak ada. Hanya ada sebuah surat singkat yang tidak menjelaskan apapun. Ia teringat bagaimana ia menangis memanggil-manggil ayahnya. Bagaimana ia menunggu di depan pintu setiap sore berharap ayahnya pulang. Bagaimana ia merasa ditinggalkan dan tidak diinginkan. Sore itu, Clarissa memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia tidak tahan lagi berada di ruangan tertutup dengan pikiran yang terus berkecamuk. Ia perlu udara segar, ia perlu jalan, ia sendiri tidak tahu apa yang ia butuhkan. Dengan langkah gontai yang sangat berbeda dari biasanya, Clarissa berjalan keluar dari gedung. Ia tidak memanggil drivernya, ia ingin berjalan kaki. Kakinya membawanya tanpa tujuan pasti, dan tanpa sadar, ia berjalan menuju taman kecil di seberang gedung kantornya. Taman yang sama,
di mana Bambang biasa berjualan. Dan di sana, di bawah pohon trembesi yang rindang dengan sinar matahari sore yang temaram, ia melihatnya lagi. Pedagang gorengan tua yang pernah ia usir dengan kata-kata tajam seminggu yang lalu. Pria itu sedang duduk di kursi lipat kecil, menatap kosong ke arah gedung kantornya. Ada kesedihan yang sangat dalam di wajah tua itu. Kesedihan yang begitu nyata, sampai Clarissa bisa merasakannya bahkan dari kejauhan. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Kali ini ia tidak lagi melihatnya sebagai pedagang kaki lima yang mengotori area kantornya. Kali ini ia melihat lebih dalam. Ia memperhatikan dengan seksama. Bentuk wajahnya, caranya duduk sedikit membungkuk, tangannya yang kasar dan penuh kapalan, dan yang paling membuat hati Clarissa berdegup kencang adalah mata pria itu. Mata yang familiar. Mata yang pernah menatapnya dengan penuh cinta bertahun-tahun yang lalu. Bambang yang sedang tenggelam dalam lamunannya tiba-tiba menyadari kehadiran seseorang. Ia mendongak dan matanya bertemu dengan mata Clarissa yang sedang berdiri tidak jauh darinya. Jantungnya langsung berdetak sangat keras. Ini kesempatannya. Mungkin kesempatan terakhirnya. Ia harus berani. Dengan kaki yang gemetar, Bambang berdiri. Ia melepas topinya yang compang-camping, memegangnya dengan kedua tangan di depan dada, seperti seorang hamba yang menghadap raja. Ia berjalan perlahan mendekati Clarissa. Setiap langkahnya terasa berat seperti mengangkat beban seberat gunung. "Permisi, Bu." Suara Bambang keluar dengan sangat pelan dan bergetar hebat. Boleh saya bicara sebentar?" Clarissa tidak menjawab, tapi ia tidak pergi. Ia berdiri di sana, menatap pria tua itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kaget, bingung, marah dan kerinduan. "Anda yang minggu lalu?" kata Clarissa dengan suara yang juga tidak stabil. "Iya, Bu. Maafkan saya sudah mengganggu lagi. Maafkan saya sudah berjualan di depan kantor Anda waktu itu. Tapi Bu, ada yang harus saya katakan. Ini penting, sangat penting. Nama saya Bambang Santoso. 15 tahun yang lalu, saya memiliki seorang istri bernama Susanti dan seorang putri kecil yang sangat saya cintai. Putri saya bernama Clara Santoso." Tubuh Clarissa langsung menegang, nafasnya tersekat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bambang terus bicara, air matanya mengalir semakin deras. Saya ayahmu, Clara. Ayah kandungmu yang meninggalkanmu 15 tahun yang lalu. Ayah yang egois, ayah yang pengecut, ayah yang tidak pantas disebut ayah. Tidak. Clarissa mundur beberapa langkah, menggelingkan kepala dengan keras. Emosinya meluap tidak terkendali. Tidak, mungkin. Ayah yang meninggalkan kami begitu saja, ayah yang pergi tanpa penjelasan, ayah yang membuat ibu menangis setiap malam, dan sekarang muncul sebagai pedagang gorengan lusuh. Kata-kata itu tajam, tapi Bambang tidak marah. Ia menerima semua. Ia pantas mendapatkan kata-kata itu, bahkan lebih buruk lagi. "Maafkan ayah, Clara. Maafkan ayah." Bambang berlutut di tanah, tangannya terlipat di depan dada, seperti seorang hamba yang menghadap raja. "Ayah bukan meninggalkan kalian karena tidak sayang. Ayah bangkrut, Clara, ditipu rekan bisnis. Hutang menumpuk sampai ratusan juta. Debt kolektor datang mengancam akan menyakiti kamu dan ibumu. Mereka bilang mereka tahu kamu sekolah di mana, pulang jam berapa. Ayah takut kehilangan kalian. Jadi ayah memutuskan untuk pergi. Berharap dengan kepergian ayah, mereka tidak akan mengganggu kalian lagi." Malam-malam setelah pertemuan yang menggemparkan itu terasa sangat panjang bagi Clarissa. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah ayahnya yang penuh kerutan dan air mata terus muncul. Kata-kata ayahnya terus bergema di telinganya. "Debt collector mengancam akan menyakiti kamu dan ibumu. Ayah rela menderita, asalkan kamu dan ibumu bisa hidup tenang." Clarissa menangis sendirian di kamar mewahnya yang luas. Selama 15 tahun, ia membenci ayahnya. Ia pikir ayahnya meninggalkan mereka karena tidak peduli, karena egois, karena tidak mau bertanggung jawab. Tapi ternyata ayahnya pergi untuk melindungi mereka, untuk menyelamatkan mereka dari bahaya.
Dan selama 15 tahun itu, ayahnya hidup menderita sebagai gelandangan, pekerja kasar, pedagang kaki lima, sementara ia sendiri hidup dalam kemewahan. Rasa bersalah yang sangat berat menghantam Clarissa. Ia teringat kata-kata tajamnya minggu lalu. Kalau Bapak mau sukses, jangan jadi pedagang kaki lima. Kerja yang benar. Betapa kejamnya kata-kata itu. Betapa menyakitkannya kata-kata itu pasti bagi ayahnya yang sudah mengorbankan segalanya untuk keselamatannya. Keesokan harinya, dengan hati yang masih berkecamuk, Clarissa memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu. Ia menelpon beberapa kenalan lama ayahnya di Semarang yang namanya pernah disebutkan ibu tirinya. Ia bertemu dengan mereka, mendengarkan cerita mereka tentang Bambang Santoso. Pak Hadi, mantan karyawan senior ayahnya, bercerita dengan mata berkaca-kaca. Bu Clarissa, Pak Bambang itu orang paling baik yang pernah saya kenal. Dia majikan yang sangat peduli sama karyawannya. Kalau ada karyawan yang sakit, beliau yang bayarin biaya rumah sakitnya. Kalau ada yang punya masalah keluarga, beliau yang bantu. Waktu bisnis bangkrut pun, beliau masih sempat kasih pesangon ke kami, meski beliau sendiri lagi kesusahan. Saya sampai sekarang masih sedih kenapa orang sebaik itu harus mengalami penderitaan seperti itu. Bu Siti, mantan tetangga mereka, juga bercerita. Pak Bambang itu ayah yang luar biasa sayang sama putrinya. Saya sering lihat beliau pulang kerja capek banget, tapi begitu lihat Clara, langsung semangat lagi. Beliau sering beliin jajanan untuk Clara, ajak Clara jalan-jalan, ajarkan Clara mengaji. Waktu beliau hilang, saya lihat sendiri Bu Susanti dan Clara nangis berhari-hari. Saya yakin keputusan Pak Bambang untuk pergi itu keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Setiap cerita yang Clarissa dengar membuat hatinya semakin teriris. Ayahnya bukan orang jahat, ayahnya bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Ayahnya adalah korban dari pengkhianatan dan keadaan yang memaksanya membuat pilihan yang mustahil. 3 hari kemudian, di sore yang sama seperti pertemuan mereka sebelumnya, Clarissa kembali ke taman itu. Bambang masih di sana, seperti biasa, berjualan gorengan dengan gerobak tuanya. Tapi kali ini, wajahnya terlihat lebih tua dan lebih lelah, seolah pengakuannya beberapa hari lalu telah menguras semua energi yang tersisa dalam tubuhnya. Ketika Bambang melihat Clarissa berjalan mendekat, ia langsung berdiri, gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Clarissa datang untuk memarahinya lagi, atau bahkan melaporkannya ke polisi? Tapi yang terjadi berikutnya membuat Bambang tidak bisa menahan tangisnya. Clarissa berhenti tepat di depannya, menatap matanya dalam-dalam, lalu dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Ayah, aku sudah berpikir panjang. Aku sudah mencari tahu tentang masa lalu. Aku sudah bertemu dengan orang-orang yang mengenal ayah." "Clara," Bambang hampir tidak bisa bersuara. "Panggil aku Clarissa. Itulah namaku sekarang. Clara sudah lama mati ayah. Yang ada sekarang adalah Clarissa." Nada suara Clarissa masih terdengar sedikit dingin, tapi tidak sekeras sebelumnya. "Ayah, aku tidak bisa dengan mudah melupakan 15 tahun aku tumbuh tanpa ayah. Tidak bisa melupakan air mata ibu. Tidak bisa melupakan betapa sakitnya merasa ditinggalkan. Tapi aku juga tidak bisa terus-menerus membenci ayah setelah mengetahui kebenaran. Aku tahu sekarang bahwa ayah tidak meninggalkan kami karena tidak sayang. Ayah meninggalkan kami karena ayah terlalu sayang dan tidak ingin kami terluka. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah." Bambang berlutut lagi, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ayah tahu ayah salah. Mungkin ada cara lain yang lebih baik. Mungkin ayah harusnya stay dan fight. Tapi waktu itu ayah panik. Ayah takut. Ayah cuma mikir gimana caranya kalian selamat. Clarissa membantu ayahnya berdiri. Pertama kalinya dalam 15 tahun, tangan mereka bersentuhan. Tangan Clarissa yang halus dan lembut memegang tangan ayahnya yang kasar dan penuh kapalan. "Ayah, aku tidak minta ayah untuk perfect. Aku cuma ingin kita bisa memulai lagi. Perlahan-lahan, satu langkah, satu waktu. Aku tidak berjanji bisa langsung menerima ayah sepenuhnya dan melupakan semua luka.
tapi aku ingin mencoba." "Terima kasih, Nak. Terima kasih." Bambang menggenggam tangan putrinya dengan erat, takut jika ia melepaskan, Clarissa akan hilang lagi. Dan kemudian, dengan gerakan yang ragu-ragu tapi penuh kerinduan, Clarissa melangkah maju dan memeluk ayahnya. Pelukan pertama mereka setelah 15 tahun perpisahan. Pelukan yang basah dengan air mata, yang penuh dengan luka yang belum sembuh sempurna, tapi juga penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Minggu-minggu berikutnya, Clarissa mulai membantu ayahnya dengan cara yang bijaksana. Ia tahu ayahnya adalah pria yang memiliki harga diri tinggi, yang tidak akan mau menerima uang begitu saja seperti sedekah. Jadi, ia membantu dengan cara yang tidak membuat ayahnya merasa direndahkan. Ia membantu ayahnya mendapatkan gerobak baru yang lebih layak, membantu dengan perizinan usaha yang legal, bahkan mempromosikan gorengan ayahnya ke karyawan-karyawan di kantornya. Coba deh guys, gorengan Pak Bambang enak banget. Yang mau pesan langsung kontak aja ya. Usaha gorengan ayahnya mulai berkembang. Orderan semakin banyak. Clarissa juga mengenalkan Bambang kepada ibu dan ayah tirinya. Pertemuan pertama sangat canggung dan tegang, tapi Hendra Wijaya ternyata adalah pria yang bijaksana. "Pak Bambang, saya tidak akan pura-pura bahwa saya senang dengan situasi ini. Tapi saya juga tidak akan menghalangi Clarissa untuk membangun hubungan dengan ayah kandungnya. Yang penting, Clarissa bahagia." 6 bulan kemudian, dengan bantuan modal dari Clarissa, Bambang membuka warung gorengan kecil yang bersih dan nyaman di pinggir jalan yang ramai. Warung itu diberi nama Gorengan Clara, sebuah nama yang membuat Bambang menangis saat pertama kali melihat papan namanya terpasang. Usahanya berkembang pesat, tidak hanya karena rasanya enak, tapi juga karena Bambang melayani setiap pelanggan dengan senyum sulus dan hati yang penuh syukur. Teman-teman, dari cerita yang sangat menyentuh hati ini, ada 4 pelajaran penting yang bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jangan pernah memandang rendah siapapun berdasarkan pekerjaannya atau penampilannya. Di balik setiap pedagang kaki lima, tukang sampah, cleaning service, atau pekerja sederhana lainnya, ada sebuah cerita perjuangan yang mungkin lebih berat dari yang kita bayangkan. Mungkin saja mereka dulunya adalah orang sukses yang jatuh karena keadaan. Hargai dan hormati setiap orang apapun profesinya. Kedua, memaafkan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Menyimpan dendam dan kebencian hanya akan membuat hati kita pahit dan tidak bahagia. Clarissa bisa saja terus membenci ayahnya selamanya, tapi itu hanya akan membuatnya menderita. Dengan membuka hati untuk memahami dan memaafkan, ia justru menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini hilang. Ketiga, tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga. Meskipun sudah 15 tahun terpisah, Bambang dan Clarissa masih bisa membangun kembali hubungan ayah dan anak mereka. Jika kalian punya hubungan yang renggang dengan orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya, jangan pernah menyerah untuk memperbaikinya. Waktu terus berjalan, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Yang terakhir, kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari jabatan, harta, atau pencapaian materi. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kita cintai. Ketika kita bisa tidur nyenyak tanpa beban dendam, dan ketika kita bisa melihat orang lain dengan mata yang penuh kasih, bukan penghakiman. Clarissa mungkin sudah kaya dan sukses secara materi, tapi hidupnya baru benar-benar lengkap ketika ia bisa berdamai dengan masa lalunya dan bersama ayahnya lagi.